Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan memberikan materi penguatan Pancasila ke puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro atau MM yang berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung HI Kampus setempat, Selasa 14 Maret 2023. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi ancaman paparan paham radikalisme dan terorisme ke kalangan pemuda. Dari pantauan Kupas TV, kegiatan yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro tersebut juga menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kementerian Agama dan Duta Damai Provinsi Lampung. Kurniawan alias Ken Setiawan mengibaratkan ancaman paham selain Pancasila di Indonesia bagaikan virus COVID-19. Yang mana setiap orang dapat terpapar paham tersebut tanpa gejala apapun. Menurutnya Pancasila kini dikepung oleh virus intoleransi, radikalisme dan bahkan terorisme. Menariknya adalah ada juga orang yang terpapar seperti COVID yang sebenarnya anti-Pancasila, tapi mereka OTG atau orang tanpa gejala. Pria kelahiran Kebumen pada 10 September 1979 silam tersebut juga mengungkapkan ancaman kelompok radikal yang dapat merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyebar di berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya masyarakat umum, juga pejabat dan aparat juga banyak yang terpapar. Pria yang pernah bergabung dalam organisasi terlarang di Indonesia tersebut juga menceritakan, dirinya dahulu adalah seorang penganut anti-Pancasila, namun setelah mengenal dan mempelajari Pancasila dirinya memutuskan untuk hijrah. Ia juga mengaku pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur NII atas capaiannya merekrut banyak pengikut. Namun kini, dirinya bersyukur telah keluar dari organisasi terlarang tersebut. Waktu di NII, Ken Setiawan mengaku telah berganti nama sampai 11 kali. Bahkan ia dapat piagam penghargaan dari Bupati dan Gubernur sebagai perekrut terbaik. Pada saat itu, Bupati dan Gubernur yang dimaksud bukanlah pejabat NKRI, tapi dari Gubernur NII, Negara Islam Indonesia. Ken mengungkapkan, dulu sempat bangga karena merasa menyelamatkan banyak orang tapi sekarang menyesal. Momen hijrahnya, ia mengaku setelah banyak bertemu dengan senior-senior mantan alumni teroris di Lampung, mantan teroris Afghanistan yang meminta dirinya untuk memperbaiki diri dan mempelajari Pancasila agar menjadi orang yang damai. Ken bertekad akan terus memberi penguatan dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat dan generasi muda penerus bangsa. Karena menurutnya, setelah dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya, ia semakin bisa menerima perbedaan yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Ia pun mengingatkan dalam menyikapi perbedaan, ingatlah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda kita semua satu. Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung, Puji Raharjo yang diwakili Haji Syahro sebagai pemateri menerangkan soal ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang sejak awal berdirinya sudah mengambil Darussalam yang artinya negara damai, bukan Darul Islam. Menurut Syahro, baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang mayoritas ada di Indonesia sudah sepakat menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Walaupun negara Indonesia bukan negara agama tetapi menempatkan agama sebagai sesuatu yang sangat penting. Sementara itu Ketua IMM Fakultas Hukum, Viko Mahardika Putra menerangkan, target dari kegiatan Forum Diskusi Masyarakat kedua bertema Adakah Pancasila di Dirimu ialah untuk memotivasi anak muda dalam upaya menangkal faham radikal. Karena kata Viko, ancaman terorisme itu ada namun memang pergerakannya senyap, maka dari itu perlu diantisipasi oleh mahasiswa lewat penguatan Pancasila. Viko mengaku banyak mendapatkan pemahaman tentang upaya mencegah beredarnya faham radikal di lingkungan kampus. Viko menambahkan, persoalan terorisme ini sudah sangat urgen sekali karena menyangkut bela negara, jadi Pancasila harus diterapkan dalam diri mahasiswa agar dapat menjaga kedaulatan NKRI. Jadi orang yang dulu anti Pancasila sekarang berani mengkampanyekan Pancasila sebagai alat pemersatu. Jadi bukan hanya COVID, tapi ternyata Pancasila juga dikepung oleh virus juga. Virus intoleransi, virus radikalisme, dan bahkan virus terorisme. Menariknya adalah, ada juga orang yang terpapar seperti COVID, yang sudah sebenarnya anti Pancasila, tapi dia OTG, dia terpapar tanpa gejala. Iya.
dia sudah ada jiwa intoleransi dalam dirinya, tapi kelihatannya di masyarakat dia OTG, terpapar tanpa gejala. Bahkan bukan hanya masyarakat umum, pejabat kita, bahkan mohon maaf, di aparat kita itu juga banyak yang terpapar. Dan untuk melihatnya, kita ada namanya juga antigen atau PCR. Mudah sekali sebenarnya. Jadi kalau kita memahami Pancasila, jangankan 5 sila, dulu menjadi musuh Pancasila, sekarang menjadi garda depan. Jadi saya bilang, jangankan kita mengaplikasi 5 sila, 1 sila saja kita aplikasikan. Sila pertama, kita jamin kita akan menjadi orang yang damai. Tapi untuk melihat orang itu intoleran atau tidak, dengan sila pertama pun kita bisa melihat. Targetnya jadi biar memotivasi anak muda supaya dia bisa mengantisipasi ancaman teror gitu kan, teroris, dan menanamkan nilai Pancasila di dalam diri. Karena untuk saat ini anak muda emang harus tetap semangat menanamkan jiwa Pancasila. Hari ini ancaman teror itu menurut mahasiswa ada nggak sih Bang? Ada, cuman pergerakannya senyap. Dan itu yang dinilai perlu diantisipasi Bang? Ya, perlu diantisipasi. Kemudian ilmu apa saja yang didapat dalam materi ini? Dalam materi ini kita bisa mengetahui ciri-ciri, bahkan pergerakan dalam perekrutan segala macam. Itu penting banget ya Bang? Penting, jadi agar mahasiswa ini paham bagaimana cara pencegahan dan cara mengatasinya. Kemudian urgensinya apa sih Bang? Kenapa mahasiswa harus tahu dan mengantisipasi ancaman teror? Karena ini sangat urgent sekali ya, karena udah menyangkut bela negara juga kan. Jadi Pancasila ini harus diterapkan di diri mahasiswa agar tidak terselewengkan. Jadi artinya penting menjaga kedaulatan NKRI ya Bang? Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV melaporkan.